Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama kita memuji Dia, menyembah Dia di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, Kau memberikan kami kesempatan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, Engkau boleh berkenan dan disukakan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan doa pagi ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti pujian ini Tuhan, kami mau terus mengiringmu, mengikutimu Tuhan. Biarlah semakin hari kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan lebih lagi Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima kebenaran itu Tuhan, taruh dalam hati kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah itu dalam hidup kami. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Miserahkan Tuhan doa pagi ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, berjumpa lagi di dalam doa pagi, di mana gereja bulan-bulan ini menyatakan bagaimana kita mendapat mujizat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan firman Tuhan, melihat tayangan-tayangan akan mendapat berkat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Bagaimana kasih karunia bisa membuat kita mendapat sesuatu mujizat di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dengan satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak asing mendengar, sering mendengar, bahkan setiap hari mungkin mendengar gembala atau hamba-hamba Tuhan menyaksikan atau menyampaikan tentang tokoh satu ini di dalam Alkitab. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Daniel. Begitu luar biasanya Daniel dipakai Tuhan menjadi hamba yang luar biasa, di mana kita melihat Daniel, dia berani berbuat sesuatu ketika dia harus menyatakan kasih cintanya kepada Tuhan. Dia tidak berani melanggar perintah Tuhan, bahkan dia berani dengan sungguh-sungguh menyatakan di negeri orang, negeri asing di mana dia mengalami pembuangan. Tetapi Daniel berani berkata bahwa Yesus itu baik dalam kehidupannya. Tuhan Yesus itu baik. Bahkan dia mengalami yang namanya mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan. Kalau kita membaca tentang Daniel, banyak hal yang disingkapkan di situ. Banyak hal yang dikerjakan Daniel, karya Tuhan terhadap Daniel, di mana Daniel banyak berjasa di negeri yang dia diami saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar satu kisah yang sungguh luar biasa, bahkan di sekolah minggu pun sering diceritakan tentang Daniel di gua singa. Kita tahu bagaimana Daniel mengalami mujizat yang luar biasa ketika dia dimasukkan ke gua singa. Dia tidak mengalami yang namanya dimakan oleh singa itu. Bahkan dia boleh istirahat dengan tenang. Dia boleh tidur dengan nyenyak. Bahkan dia bersahabat dengan singa itu. Bagaimana mujizat yang luar biasa itu didapat oleh Daniel. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat tayangan di televisi. Bagaimana seorang singa, kalau singa melihat daging segar, wow, itu adalah suatu makanan yang harus nikmat, yang harus dia nikmati. Tetapi ketika dia berada di depan Daniel, dia seperti singa yang melulut. Bahkan dia singa yang tidak punya taring. Bahkan dia seperti singa yang tidak berdaya di hadapan Daniel. Bagaimana Daniel mendapatkan mujizat itu? Bapak Saudara, kalau kita belajar Daniel, bahwa dia adalah orang yang berani hidup berbeda dengan orang lain. Sama ketika kita memiliki kerinduan untuk mendapat mujizat, apa yang kita lakukan sehingga kita dapat menarik mujizat daripada Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita, sehingga mujizat yang Tuhan berikan itu terjadi dalam kehidupan kita adalah kita berani hidup berbeda dengan orang lain. Kalau kita melihat perbedaan apa yang didapat Daniel dengan orang lain, kalau kita berbicara di dalam Daniel 1, Daniel pertama ayat 12, di situ dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum.
Sekali lagi saya katakan, saya bacakan firman Tuhan adalah, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Kalau kita melihat kisah ini, bagaimana dia harus dibedakan dengan orang lain. Seharusnya dia makan dengan santapan sajian untuk raja, yaitu anggur dan daging-dagingan. Tetapi Daniel, dia berkata sama penyaji itu, berkata, berikan aku sayur saja, berikan aku air putih saja. Aku akan mengadakan perbedaan, Tuhan akan mengadakan perbedaan dengan orang-orang yang memakan anggur dan meminum anggur dan memakan daging-daging itu. Tetapi sungguh luar biasa. Kalau kita mau berani berbeda, kalau kita berani dengan orang lain berbeda, hidup kita berbeda, hidup kita tidak sama dengan orang lain, tidak dengan dunia ini. Saya percaya mujizat itu, karya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berani mengambil langkah yang berbeda. Mungkin kita anak-anak muda, ketika kita kumpul dengan teman-teman kita, mungkin kamu tidak ngerokok itu bukan lelaki ya, kamu tidak minum itu bukan lelaki. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran ini, kalau kita mau mendapat mujizat, kita harus berbeda. Kita berani menyatakan tidak. Lebih baik aku minum yang air putih saja. Aku tidak merokok, aku milih makan permen saja. Kita berani menyatakan beda. Kita berani berbeda dengan orang lain. Hidup kita beda. Ketika kita anak-anak muda percaya bahwa hidupmu beda, maka mujizat itu akan berkarya di dalam kehidupanmu. Sama halnya dengan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau hidup kita sama dengan orang lain. Kehidupan kita sama, kita tidak punya waktu buat saat teduh bersama Tuhan. Kalau kita melayani ya udah, karena jadwal kita melayani aja. Ketika kita berlatihan ya latihan aja. Yang penting minggu aku pelayanan, toh aku juga baik-baik saja. Oke. Tetapi ketika engkau mengeluarkan apa yang engkau berikan, semua akan terasa berbeda. Tetapi ketika engkau memulai hidup yang baru, hidup yang beda, engkau berani hidup beda dengan orang lain. Ketika engkau mau melayani Tuhan, engkau punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Ketika engkau melayani di hari Minggu, hari Sabtu engkau punya waktu ibadah. Ketika engkau masih youth, kau pergi ke gereja untuk beribadah youth. Kau yang melayani, pagi kau siapkan dengan sungguh-sungguh, hidupmu teratur. Sehingga pagi hari ketika engkau melayani, karya Tuhan bekerja. Sehingga banyak jemaat yang akan diberkati dengan pelayanan kita. Banyak jemaat yang akan mendapatkan mujizat dari apa yang kita berikan, apa yang kita layani. Bahkan mungkin hidup kita waktu itu kita mengalami hal namanya tekanan. Tetapi ketika kita berani beda, nah ketika pelayanan kita kerjakan, Tuhan akan memberikan mujizatnya atas kehidupan kita. Bapak Saudara, dari kisah Daniel tadi, dari satu Daniel tadi mengatakan dia hanya minum air dan sayur, apa yang dia dapat di ayat 15? Firman Tuhan berkata, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat begitu dahsyatnya Tuhan membuat perbedaan itu, membuat seseorang berbeda. Nah, ketika kita berani berbeda dengan orang lain, maka Tuhan akan membuat perbedaan. Maka hidup kita akan mendapat mujizat berlebih lagi, berlimpah. Kalau kita mengalami yang namanya mungkin pergumulan hidup demi hidup, mungkin terasa berat, tetapi ketika berani berbeda, kita berani ngambil waktu, kita baca Alkitab, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita cari hadirat Tuhan, maka saya percaya dan yakin Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita, pergumulan kita akan Tuhan jawab, dan mujizat itu akan diberikan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jika Daniel bisa mengalami hal yang mujizat yang luar biasa, apalagi kita. Tuhan Yesus masih sama tahun yang 2000 tahun lampau, dengan hari ini mujizatnya masih ada. Hanya kita mau enggak menerima, merubah hidup kita. Kita mau tidak berubah. Kita mau enggak hidup yang berbeda dengan orang lain. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu? Kita bicara saja, aku beda dengan kamu. Setidaknya aku tidak melepaskan persahabatan kita. Cuma mungkin cara hidup kita akan berbeda.
Kalau kita berani menyatakan perbedaan itu, ketika kita merasakan hidup kita berbeda, maka karya Tuhan, kasih karunia itu akan bergerak menciptakan mujizat di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan pasti akan mendengar setiap pergumulan demi pergumulan kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari-hari ini luar biasa. Kita mendengar sana sini banyak keributan, sana sini banyak yang bangkrut, banyak yang ini, banyak yang kena PHK. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berani hidup kita beda, mengambil keputusan pagi hari ini berbeda hidup kita, lebih lagi dengan Tuhan, maka mujizat Tuhan akan berkarya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memperhitungkan setiap perbedaan-perbedaan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dan yakin ketika kita berani berbeda, hidup kita berbeda, cara pandang kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, maka berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang dapat membuat kita mendapat mujizat adalah hidup kita berani berbeda dengan orang lain. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara telah mendapat mujizat yang luar biasa. Karena hamba-hamba Tuhan selalu menyampaikan tentang mujizat dan kesaksian di dalam kehidupan mereka. Saya percaya mereka menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya menjadi penonton, jangan pernah hanya menjadi seorang pendengar atau melihat mujizat, tetapi alamilah mujizat itu bersama Tuhan. Tetapi milikilah hidup yang menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Maka dari itu, jadi kita harus berani hidup yang berbeda dengan orang lain. Kiranya firman Tuhan pagi hari membuat kita menjadi lebih hidup lagi, lebih bergairah lagi dengan Tuhan, menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.